Inama wewari luur dolor wi amapu. Salam. Ya, hari ini Bapak Mama kita ada dalam etnis Flores, terkhususnya suku Sika. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga, dan dalam bacaan kita hari ini dalam Injil Markus pasal 16 ayat 14 sampai dengan ayat 20, kita dituntun dengan sebuah tema, yaitu kenaikan Yesus mengatasi batasan budaya. Kenaikan Yesus mengatasi batasan budaya. Saya teringat sebuah buku yang ditulis oleh Pendeta Andreas Yewango, mantan ketua PGI. Dia menulis sebuah buku dengan indah, yaitu Gereja Tidak Boleh Ada Ghetto. Gereja tidak boleh ada ghetto. Ghetto itu dari bahasa Italia, artinya tidak boleh ada tembok, tidak boleh ada pagar pemisah di antara kita. Karena kita semua ini adalah sama. Kita ini adalah familia Dei. Kita ini adalah satu keluarga Allah. Kita boleh berbeda suku, kita boleh berbeda budaya, kita boleh berbeda bahasa, tetapi kita tidak dipisahkan, tetapi kita adalah sama. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, dalam teks kita saat ini, di ayat 14, Yesus menampakkan diri kepada 11 murid, dan Yesus mencelah ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Dalam teks kita ayat 14 ini omong soal ketidakpercayaan dan kedegilan. Ini ada dua hal, Bapak Mama. Omong soal ketidakpercayaan. Artinya bahwa Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri kepada ke-11 murid. Omong soal ketidakpercayaan ini menggambarkan dengan jelas bahwa ketika Yesus menampakkan diri kepada ke-11 murid pada saat mereka sedang makan bersama. Bapak Mama, saudara-saudari, omong soal makan bersama ini merupakan sebuah budaya kita, Bapak Mama. Budaya makan bersama. Di meja makan itu kita berkumpul dan kita makan bersama. Tetapi budaya makan bersama di meja itu, akhir-akhir ini Bapak Mama, menjadi pudar di budaya kita, Bapak Mama. Orang bukan makan bersama di meja yang telah dipersiapkan lagi, tetapi orang makan di sudut masing-masing. Karena apa, Bapak Mama? Ketika orang makan sendiri, sementara keasikan main HP, dia menikmati, Bapak Mama. Menikmati dengan dirinya sendiri. Akhirnya Bapak Mama, nilai kebersamaan di meja makan sudah mulai terkikis. Sudah mulai hilang di antara kita yang menganggap diri bahwa orang berbudaya. Jadi budaya makan bersama di meja makan digantikan dengan makan sambil bermain HP. Ya. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, ketidakpercayaan ini karena ada keraguan dalam diri murid-murid. Sebenarnya ini murid-murid ini sudah mengenal Yesus karena sudah bersama-sama dengan Yesus, tetapi kenapa masih ada keraguan di antara murid-murid? Lalu bagian kedua di dalam bacaan kita ayat 14 omong soal kedegilan hati. Kata kedegilan ini, Bapak Mama, ini omong soal keras kepala. Ini omong soal tegar tengkuk. Ini omong soal tidak mau
menuruti nasihat. Ada ketegaran di antara ke-11 murid. Ini yang omong soal kedegilan hati. Jadi murid-murid ini Bapak Mama memang benar mereka itu bersama dengan Yesus. Mereka ini melayani Yesus. Tetapi mereka juga keras kepala. Ya, kata kedegilan hati. Mereka sangat nakal. Ragu lagi, nakal lagi. Jadi ayat 14 ini masih berhubungan dengan, masih ada kaitan dengan bacaan kita ayat-ayat sebelumnya. Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Berbicara tentang penampakan Yesus pada saat setelah kebangkitan Yesus. Nah ayat 15 sampai dengan ayat 16 ini merupakan sebuah amanat. Ini merupakan sebuah perintah. Ini juga merupakan sebuah tugas yang harus diemban, yang harus dilakukan oleh murid-murid, ke-11 murid. Tugas yang mereka lakukan adalah, kalau kita perhatikan dalam bacaan kita, ini sebuah perintah. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Makanya dalam tema kita hari ini, kenaikan Yesus mengatasi batasan budaya. Pergi sampaikan firman Tuhan ini Bapak Mama, tidak ada batasan. Tidak boleh pergi di kampung-kampung tertentu saja. Tidak boleh pergi hanya di orang-orang yang tertentu saja. Tetapi kepada segala makhluk. Artinya semua orang, Injil itu harus diberitakan. Makanya orang pergi untuk memberitakan Injil, mereka akan bertemu dengan orang-orang di sana. Dan kemudian mereka juga akan berpisah dengan mereka karena Injil. Jadi kabar baik ini Bapak Mama, kita tidak boleh batasi di kampung tertentu, di suku tertentu, di orang tertentu. Kasih Allah itu dia menembus segala bangsa. Jadi tidak ada batas dalam kita melakukan pemberitaan Injil. Tetapi biasanya Bapak Mama dalam pelayanan itu, orang suka pilih-pilih. Ya. Kalau orang yang dia tidak suka, dia menghindar, dia tidak mau pergi melayani di situ. Atau dia melayani orang yang harus ada jabatan. Orang kaya dia melayani, orang miskin dia tidak melayani. Dalam Yakobus pasal 2 dengan jelas jangan memandang muka. Orang miskin, orang kaya semua sama berharga di mata Tuhan. Amin kok Bapak Mama? Amin. Ya, jadi tidak ada batasan kita dalam melakukan pelayanan. Atau kita hanya melakukan pelayanan hanya bagi orang yang dewasa. Sedangkan anak-anak kita tidak pernah menyentuh mereka. Anak-anak kita tidak pernah melayani mereka. Firman Tuhan mengingatkan kita, tidak boleh ada batasan. Tetapi ingat Bapak Mama, kalau kita hubungkan teks kita ayat 15 sampai 16, pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil kepada segala makhluk. Kita hubungkan dengan Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20, itu juga ada tugas bagi murid-murid untuk pergi memberitakan Injil. Ayat 14 omong soal keraguan, ketidakpercayaan mereka. Tetapi ayat 15 dan 16, dan kita hubungkan dengan Injil Matius 28 ayat 16 dan ayat sampai 20. Tuhan juga memberikan kuasa kepada mereka. Kuasa ini ada dua. Perlu kita harus pahami bersama. Kata kuasa Bapak Mama dalam naskah asli Yunaninya itu ada dua. Yang pertama itu kita kenal dengan kata exousia. Kata kuasa kalau kita pahami dengan kata exousia, itu orang yang menjadi pemimpin yang sangat menekan masyarakat atau sangat menekan umat.
Dia sangat otoriter di dalam pelayanan. Dia main kuasa. Jadi Bapa Mama dalam pelayanan atau dalam pemerintahan Bapa Mama, dia omong apa itu harus ikut. Biar dia salah juga Bapa Mama harus ikut dia. Itu sangat diktator, ya. Itu yang dikenal dengan kuasa atau eksosia. Tetapi dalam konteks teks ini Bapa Mama, kuasa yang dipahami adalah dunamis. Jadi kata dunamis ini adalah memberikan kekuatan, memberikan tenaga, memberikan energi, memberikan keberanian, memberikan kemampuan kepada murid-murid untuk pergi memberitakan Injil. Jadi Bapak Mama, saudara-saudari, ketika Tuhan mengutus seseorang dalam pelayanan, baik dalam pemerintahan, dalam gereja, ada kuasa Tuhan di dalam diri setiap pemimpin. Yang awalnya dia tidak mampu omong, dia tidak mampu berbicara, dia tidak mampu berdiri di banyak orang. Dengan kuasa yang ia miliki, Tuhan memampukan dia untuk berbicara. Jadi Bapak Mama di dalam, misalnya kita berdiri dalam pelayanan, misalnya kita majelis, memang terkadang awalnya orang kadang-kadang tidak berani omong firman Tuhan. Dia ragu, dia takut sekali. Tetapi pada saat yang sama kalau dia mau memberi diri dengan tulus, dengan hati yang mau melayani Bapak Mama, dia akan diberikan keberanian untuk memberitakan Injil Tuhan. Jadi Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di ayat 16, siapa yang percaya harus dibaptis. Ya, siapa yang percaya harus dibaptis. Tetapi di dalam baptisan Bapak Mama sesuai dengan Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 itu, orang membaptis ini Bapak Mama memang di sini tidak menggunakan cara seseorang membaptis. Yang kita kenal Bapak Mama selama ini dalam dunia kita, dalam konteks kehidupan kita, dalam pelayanan. Kalau kita sebagai warga Gemit, Gereja Masih Injil di Timor, kita membaptis dengan percik. Tetapi sesama kita denominasi yang lain, mereka membaptis dengan selam. Cara membaptis itu berbeda. Caranya berbeda. Tetapi ingat bahwa nama yang digunakan dalam baptisan itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi cara boleh berbeda, tetapi nama yang digunakan tidak ada beda. Jadi cara yang digunakan baik itu percik atau selam, bukan salah satunya yang menyelamatkan kita sebagai manusia. Tetapi nama yang kita gunakan dalam baptisan itulah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang dapat menyelamatkan kita. Ya, jadi Bapak Mama, saudara-saudari, ketika ambil keputusan untuk membaptis dan sudah dibaptis, baik itu selam, baik itu percik, sudah dimeteraikan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, jangan pergi lagi untuk baptis ulang lagi. Ya. Jadi Bapak Mama jangan duduk-duduk bilang kita percik ini tidak bersih, lalu kemudian pergi dapat rayuan dari hamba-hamba Tuhan yang di sebelah, lalu pergi di laut, pergi di kolam, pergi tenggelamkan sudah di sana, bilang di situ baru bersih. Ya, Bapak Mama, air itu sebagai simbol, sebagai sarana, tetapi bukan menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 17 sampai 18 ini omong soal tanda akan menyertai orang percaya. Kita perhatikan di sini tanda apa yang mereka lakukan.
Murid-murid ini Bapak Mama, 11 murid ini, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Ya memang Bapak Mama, memang hamba Tuhan juga itu tidak terlepas dalam pemberitaan, itu dia harus hadapi yang namanya setan-setan. Jadi Bapak Mama, setan itu tidak ada yang bilang tidak ada di setiap kampung. Itu selalu ada Bapak Mama. Tetapi paling aneh adalah kita memang kadang pakai setan. Jadi orang bilang dia manusia tapi dia juga setan. Tetapi aneh juga bahwa dia sudah disebut setan, tetapi dia juga takut setan. Maaf, percaya atau tidak? Dia sudah disebut dengan setan karena dia pakai kuasa kegelapan, kuasa kegelapan. Akhirnya dirinya disebut dengan itu orang itu setan. Tapi dia suka menakutkan orang lain, dia suka mengganggu kehidupan orang lain. Tetapi Bapak Mama di dalam dirinya juga dia takut sekali. Jadi sama dia kasih takut orang, tetapi dirinya juga takut. Ya, jadi murid-murid ini Bapak Mama punya tugas. Jadi Bapak Mama menjadi hamba Tuhan ini, menjadi pemimpin ini, menjadi pelayan ini, bukan omong kabar baik, itu kita harus berhadapan juga dengan setan-setan, ya. Tetapi ada kuasa dalam diri 11 murid untuk mengusir itu setan-setan. Mereka juga berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka, ya. Mereka akan memegang ular. Ya, ini memang luar biasa Bapak Mama. Kita lihat ular saja kita takut. Tapi orang yang disebut namanya orang-orang yang bilang setan, yang pakai kuasa gelap, dong suka suruh ini ular-ular juga pergi mengganggu orang, ya. Tetapi murid-murid bilang mereka bisa pegang, ya, bahkan kasih mati itu ular-ular, karena ada kuasa dalam diri mereka. Dan sekalipun mereka minum racun maut, ya. Racun ini Bapak Mama, ini kita belum alami, murid-murid sudah alami. Dalam pelayanan Bapak Mama mereka menghadapi orang-orang yang suka racun. Bisa taruh di pinang, bisa taruh di siri, orang bisa makan gigi ompong. Ya. Jadi racun ini Bapak Mama orang bisa belajar di mana saja. Racun binatang, racun tumbuh-tumbuhan, racun manusia. Jadi ini tugas mereka untuk membasmi, ya. Karena ada kuasa. Tetapi ada kekuatan bahwa mereka tidak akan mendapat celaka. Ya. Walaupun Bapak Mama mereka menghadapi tantangan dalam pelayanan sekalipun, mereka tetap aman karena Tuhan menyertai mereka. Itu kuasa Tuhan. Jadi kuasa Tuhan dalam 11 murid dan kuasa Tuhan di dalam diri kita setiap hamba Tuhan yang melayani. Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi dari waktu ke waktu Bapak Mama Tuhan akan menyertai kita. Kenapa harus takut dengan kuasa kegelapan? Orang yang pakai kuasa kegelapan saja mereka takut. Mereka juga tidak tenang. Karena apa? Semua akan binasa, semua akan mati. Tidak ada yang hidup kekal di dunia ini kecuali Yesus. Jadi Bapak Mama saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, peristiwa kenaikan Yesus ke sorga yang kita rayakan pada saat ini bukan merupakan sebuah perpisahan dengan kita. Tidak. Melainkan penggenapan janji bahwa dia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi perantara kita. Dia mempersiapkan tempat bagi Bapak Mama, saudara-saudari dan saya. Jadi di ayat 19 sampai 20 ini Bapak Mama, ini berbicara soal kenaikan Yesus. Dan murid-murid pergi untuk memberitakan Injil. Ini tugas bagi murid-murid. Dan ini juga merupakan tugas bagi kita semua. Firman Tuhan ini Bapak Mama, ada 3 hal
menjadi pesan bagi kita. Yang pertama, tidak boleh ragu dengan kuasa Tuhan. Tidak boleh ragu dengan kuasa Tuhan. Kini kan Yesus hendak menegaskan murid-murid dan kita semua yang bersiara, yang melayani Tuhan, bahwa Ia adalah Tuhan yang punya kuasa. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan ada dalam diri saya dan Bapak Mama semua untuk pergi melayani Tuhan, untuk pergi mewartakan Tuhan. Kenapa harus takut? Kalau toh kita diizinkan oleh Tuhan untuk menghadapi kuasa-kuasa kegelapan dalam pelayanan. Kenapa harus takut ketika Tuhan mengizinkan kita penyakit? Kenapa harus takut? Kenapa harus ragu dengan kuasa Tuhan ketika kita mengalami penolakan dalam pelayanan? Kenapa harus takut? Kenapa harus ragu dengan kuasa Tuhan? Tetap percaya dan beriman kepada Tuhan bahwa kuasa Tuhan lebih dari segala kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Tuhan yang mengutus kita, Tuhan jugalah yang akan menyertai kita. Yang kedua, Bapak Mama, tugas memberitakan Injil yang dipercayakan kepada kita adalah tugas yang mulia. Karena tugas yang mulia, Bapak Mama, maka ada jabatan yang Tuhan kasih. Jabatan itu, Bapak Mama, baik di gereja, baik di pemerintahan, di sekolah, di kesehatan, di mana saja, Bapak Mama, jabatan itu merupakan sebuah bonus. Jabatan itu merupakan sebuah anugerah terindah dari Tuhan. Kalau jabatan itu sebagai bonus, kalau jabatan itu sebagai anugerah Tuhan, maka harus pakai untuk melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, Bapak Mama, supaya adil, kita sebagai hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan, kita harus melayani jemaat. Dan jemaat juga harus melayani hamba yang diutus. Jadi kita harus saling melayani satu dengan yang lain. Jadi kalau hamba Tuhan yang diutus tidak maksimal dalam melayani, maka dia harus evaluasi dirinya. Karena jabatan itu adalah bonus, jabatan itu adalah anugerah terindah dari Tuhan. Maka dia harus melayani dengan total. Kalau dia harus melayani dengan totalitas, Bapak Mama, penuh, maka harus ada tanggung jawab. Dia melayani, Bapak Mama, dia harus berkorban. Jadi nilai berkorban ini harus ada dalam diri setiap hamba Tuhan. Karena dia harus berkorban materi, tenaga, pikiran, waktu. Dia harus berkorban. Jadi melayani ini harus berkorban dalam diri seorang hamba Tuhan. Jadi melayani ini, Bapak Mama, bukan hanya kita hamba Tuhan hanya mau terima-terima saja. Tetapi ada nilai pengorbanan karena merupakan sebuah kualitas dalam pelayanan. Yang ketiga terakhir, Bapak Mama, melayani harus dengan hati. Melayani harus dengan hati. Kalau kita melayani dengan hati, Bapak Mama, pasti ada ketulusan. Ada rasa memiliki dalam pelayanan. Kalau orang melayani dengan hati. Kalau orang melayani dengan hati, Bapak Mama, dia akan bekerja keras tanpa menyerah apapun tantangannya. Karena dia melayani dengan hati. Karena dia melayani dalam ketulusan. Melayani dengan hati, maka dalam pelayanan dia tidak pernah pilih-pilih. Musuh sekalipun dia tetap melayani
karena ada tugas panggilan yang Tuhan percayakan. Pergi ke seluruh dunia, segala makhluk beritakan Injil tanpa terkecuali. Oleh karena itu Bapak Mama, ketika orang melayani dengan hati, biar dia sakit, biar dia dapat tantangan berat sekalipun, dia tetap melayani sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan berkati firman-Nya. Amin.